Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7251 sampai bab 7260. Kata-kata penasihat militer itu menusuk bagai pisau baja ke dalam hati para anggota inti. Ketika mereka menjadi raja pegunungan, mereka, seperti Hamid, bersembunyi di hutan lebat yang tidak terjangkau satelit. Amunisi dan perbekalan mereka bersembunyi di celah-celah bebatuan. Pasukan pemerintah, karena medan yang sangat berbeda, tidak berani melakukan gegabah di sekitarnya dan menekan mereka. Sekarang setelah mereka merebut kota, segalanya berubah. Mereka bukan lagi bandit yang bersembunyi di pegunungan, tetapi telah menjadi pasukan pemerintah yang menduduki ibu kota, memegang negara di tangan mereka. Ketika mereka mempertimbangkan situasi antara mereka dan Hamid dari perspektif yang berbeda, mereka menyadari bahwa mengalahkan mereka hampir mustahil. Dan bahkan hanya lingkungannya selama 3 tahun akan membutuhkan pengeluaran tenaga dan sumber daya yang sangat besar. 3 tahun akan membawa terlalu banyak polusi. Apakah mereka masih menguasai kota setelah itu adalah masalah lain. Jadi, semua orang memiliki pemikiran yang sama. Selagi negara masih di tangan mereka, mereka harus segera menuai hasilnya. Sekalipun diserang, mereka masih bisa lolos dengan banyak uang dan wanita. Mereka seharusnya tidak membuang-buang waktu dengan si bodoh Hamid itu. Jadi, semua orang sepakat untuk tidak berdebat dengan Hamid. Namun, meskipun mereka menolak membeli dengan Hamid, dia tetap puas. Saat semua orang lesu memutuskan untuk melepaskan Hamid, seseorang tiba-tiba masuk ke ruang rapat dan melaporkan. Lapor. Hamid telah mengirim pesan. Pemimpin itu bertanya dengan dingin. Apa katanya? Orang itu menjawab. Hamid bilang kalau kita tidak memberikan ladang minyak yang diinginkannya, pasukannya akan menyerang ladang minyak di seluruh negeri. Dengan kata lain, dia tidak akan mendapat sepeser pun dari penjualan minyak. Jadi lebih baik kita menghancurkan semuanya dan membiarkan semua orang kelaparan. Astaga, pemimpin itu mengamuk, mengeluarkan pistol dinasnya, dan menembakkan 3 peluru ke langit-langit. Dia mengumpat dengan geram. Apa maksud bajingan ini? Apa dia benar-benar akan melawan kita sampai akhir? Pernyataan militer itu segera menasihati. Bos, tenanglah. Menurutku, Hamid hanya menginginkan ladang minyak kecil. Berikan saja dia, berikan dia, tanya pemimpin itu. Matanya terbelalak. Dia baru saja menghancurkan beberapa ladang minyakku. Kita telah mengalami kerugian yang signifikan. Tahukah kamu berapa banyak uang yang kita rugikan dalam sehari? Aku sudah membantu dengan tidak membuatnya membayar. Sekarang dia ingin aku memberi ladang minyak itu. Sial, dia hanya bermimpi. Wakil pemimpin itu mengelus jenggotnya dan berkemah. Bajingan ini pasti sangat termotivasi sekarang. Kita tidak bisa mengerahkan pasukan besar untuk mempertahankan semua ladang minyak di seluruh negeri. Mulai sekarang, jika dia menghancurkan satu lagi, bisnis kita akan menderita. Jika dia menghancurkan 2, kerugiannya akan lebih besar lagi. Menurutku, lebih baik memberikan ladang minyak yang dia inginkan. Selama dia menepati janjinya, kita hanya akan kehilangan satu lagi. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak lagi kerugian kita? Pernyataan militer itu langsung mengangguk. Ya, begitulah logikanya. Wajah pemimpin itu langsung muram. Aku tahu itu logikanya. Dan aku bisa berhitung. Aku hanya merasa tidak nyaman. Kenapa aku harus dimanipulasi olehnya? Lagi pula aku kan menguasai negara. Kalau ini sampai terbongkar, di mana harga diriku? Ia melanjutkan sambil menggertakkan gigi. Dan terlebih lagi, bajingan ini sudah kaya. Dan basisnya tak tertembus. Kalau kita memberi ladang minyak, dia akan punya lebih banyak uang, dan kekuasaannya akan semakin kuat. Pernyataan militer segera menghiburnya. Bos, selama kita semua mencapai kesepakatan di balik meja dan menjaga jarak, tidak ada orang di luar yang akan mengetahui apa yang sedang terjadi. Hamid sangat puas saat ini. Jika dia marah dan terus menyerang ladang minyak yang kita kuasai, kerugiannya hanya akan lebih besar. Setelah kita mencapai kesepakatan dengannya dan memberikan ladang minyak itu, kita dapat segera memulihkan produksi di ladang-ladang lain yang telah dihancurkannya dan secara bertahap mengganti kerugiannya. Tetapi jika dia terus menyerang seperti ini, tingkat kerusakannya akan berada di luar kendali kita.
Lagi pula, Anda bilang Anda khawatir tentang kekuatan yang semakin besar. Sejujurnya, kami tidak bisa menghentikan sekarang. Jangan lupa, dia memiliki hubungan dekat dengan Istana Wanlong. Istana Wanlong belum mengganggu kami terkait kejadian Cheval Blanc Randeli. Saya pikir kita harus mengikuti Hamid dalam masalah ini dan juga meminta maaf kepada Istana Wanlong. Kalau tidak, jika kedua belah pihak melawan kita, bukankah kita akan diserang dari kedua belah pihak? Pemimpin itu berpikir sejenak, lalu menghela napas dalam-dalam. Ah, kamu benar, sialan. Bajingan ini hanya akan mengalahkan kita untuk saat ini. Setelah itu, ia langsung mendongak dan berkata kepada wakil pemimpin, hubungi Hamid dan beritahu dia bahwa ladang minyak yang diinginkannya bisa diberikan kepadanya. Dan kita bisa berdamai dengannya. Tetapi dengan syarat dia sama sekali tidak boleh menyerang ladang minyak lainnya. Mulai sekarang, kita akan menjaga jarak dan tidak ada yang boleh bersekongkol satu sama lain. Wakil pemimpin itu langsung berkata, baiklah, saya akan segera menelepon Hamid. Setelah itu, ia mengeluarkan telepon satelitnya dan menelepon Hamid. Dulu ketika mereka masih bersaudara, mereka menggunakan telepon satelit untuk saling menghubungi. Sekarang, meskipun mereka musuh, informasi mereka masih ada. Panggilan itu dengan cepat sampai ke Hamid. Hamid, yang duduk di bunkernya, menyilangkan kaki, menunggu panggilan itu. Ia tahu bahwa jika ia menyampaikan kabar itu, pihak lain pasti akan setuju. Bahkan seorang siswa sekolah dasar pun bisa mengetahuinya. Hanya orang bodoh yang akan melawannya sampai mati. Lagi pula, dia tidak takut dengan pertarungannya yang tak kenal lelah. Saudara Wade sudah menganalisis situasi untuknya. Jika dia menyakiti mereka kali ini, mereka pasti akan takut. Ketika telepon berdering, senyum kemenangan langsung tersungging di wajahnya. Dia mengangkat telepon dan berkata dengan tenang, halo, siapa ini? Pihak lain segera menjawab, ini aku, Abdullah. Hamid mencibir, ini kamu, nak. Sejujurnya, aku sudah lama mengenalmu. Dan aku tidak mengira kamu akan begitu tidak baik. Pihak lain segera meminta maaf. Maaf, Hamid. Kamu tahu masalahnya berbeda sekarang. Dan kamu menolak untuk mengatur ulang. Kami juga punya kekhawatiran. Hamid dengan tegas menjawab. Kita semua saudara yang berjuang bersama di parit. Sekalipun kamu sedikit khawatir, kamu mungkin berpikir untuk membunuhku, kan? Lagi pula, aku membawa kedua istriku yang sedang hamil. Apa kamu benar-benar ingin menghabisi seluruh keluargaku? Pihak lain berkata tanpa daya. Hei, Hamid, ada beberapa hal yang tak perlu kukatakan. Kamu mengerti. Kita semua punya kesulitan masing-masing. Apa yang kita lakukan memang salah. Dan kita tak akan membantahnya. Lagi pula, kamu menyerang 3 ladang minyak kami. Itu melegakan. Jadi, mari kita berjabat tangan dan berdamai. Kami akan memberikan ladang minyak yang kamu inginkan. Dan kami akan menghapuskan serangan terhadapmu dan menghancurkan ladang minyak kami. Bagaimana cara memperkuatnya? Hamid gembira. Dan tak kuasa menahan diri untuk mendesah dalam hati. Saudara Wade sangat berpandangan jauh ke depan. Inilah hasil yang diinginkannya. Namun, dengan lebih banyak kontak dengan Charlie, ia menjadi lebih licik. Karena pihak lain begitu mudah menyetujuinya, ia terpaksa memanfaatkan kesempatan itu untuk menggagalkannya. Mengingat hal itu, ia berkata, kalian benar-benar harus menyerahkan ladang minyak itu padaku. Lagi pula, aku telah menyerang 3 ladang minyak kalian dan melukai 3 anak buahku. Kalian harus menunjukkan rasa hormat, atau aku tidak akan bisa menjelaskan ini kepada anak buahku. Pihak lain itu praktis murka. Kamu telah menyerang 3 ladang minyak, membunuh ratusan prajuritku, dan kalian hanya melukai 3 orang. Dan kalian bertindak seolah-olah kalian telah menderita kerugian besar dan menuntut kompensasi. Versailles. Kalian tidak boleh seperti Versailles. Kalian tidak boleh jadi tidak tahu malu. Para tokoh utama oposisi diliputi amarah. Namun mereka tidak dapat menyangkal bahwa Hamid hanya di tengah pertunjukan kekuatan tempurnya sendiri. Namun, lewat aksi nyata yang baru saja ia lakukan, Hamid telah membuktikan bahwa pasukannya benar-benar lebih unggul dibandingkan kekuatan mereka. Tuntutan yang dipimpin Hamid pun bukan sekadar bentuk pemerasan, melainkan cara halus untuk mempermalukan mereka di hadapan dunia. Situasi ini tak berubah seperti kekuatan besar abad ke-19 yang menduduki suatu negeri. Lalu setelah peperangan usai, menuntut ganti rugi dalam bentuk reparasi. Tokoh-tokoh utama oposisi tersebut sejatinya naik ke tampuk kekuasaan melalui pemberontakan. Dahulu, dengan latar belakang mereka yang sederhana dan tanpa kecakapan diplomasi, mereka kerap melakukan tindakan keras kepala hingga memilih berkorban nyawa daripada tunduk. Namun kini segalanya telah berubah.
Kekuasaan sudah berada di tangan mereka. Jika mereka terus-terusan kaku dalam setiap situasi, niscaya semuanya akan runtuh dalam waktu 2 tahun. Akhirnya, pemimpin tertinggi oposisi pun mengangkat telepon dan berkata dengan tegas, "Hamid, hentikan permainan ini. Katakan saja berapa jumlah yang kamu inginkan." Hamid sempat berpikir sejenak. Kalimat itu merupakan tanda yang jelas bahwa pihak lawan bersedia menerima kompensasi yang diinginkan ini. Dan bagi Hamid, itu merupakan kemenangan lainnya. Namun, ia tidak bisa sembarangan dalam menyebutkan nominal. Jika terlalu tinggi, bisa-bisa lawan kembali murka. Tapi jika dia bisa mengajukan angka yang wajar dan realistis, maka dia harus berhati-hati dalam menyampaikannya. Setelah menimbang-nimbang, ia pun mengajukan tuntutan. 3 saudaraku terluka. Berikan 3 juta dolar tunai. Dan anggap semuanya selesai. Permintaan itu membuat pemimpin kontroversial. 3 juta dolar untuk 3 orang. Itu bukan jumlah kecil. Namun begitu dia mendengar bahwa itu berarti akhir dari segalanya. Tiba-tiba permintaan itu terdengar seperti kesepakatan terbaik. Lagi pula, 3 juta dolar tidak seberapa bagi mereka. Di saat banyak penduduk Damaskus masih dililit kelaparan, mereka justru memegang kendali atas perekonomian. Bagi mereka, jumlah itu tak lebih dari setetes air di lautan. Dengan nada tenang tapi penuh pertimbangan, ia bertanya, "Jika aku serahkan 3 juta itu, apakah semuanya benar-benar berakhir? Kamu tidak akan lagi menyentuh ladang minyak, benteng, atau pasukan kami." Hamid tersenyum kecil. "Tentu saja," katanya, "aku berbeda darimu. Pertama, aku sangat menghargai janji. Kedua, aku tak punya ambisi besar. Aku tak menginginkan wilayahmu. Yang kuinginkan hanyalah menjaga wilayahku sendiri, agar tetap aman dan tak tersentuh. Jadi, selama kamu menepati kata-katamu, kita tidak akan saling mengganggu." Baiklah, pemimpin itu akhirnya mengambil keputusan. 3 juta berarti 3 juta. Akan kusuruh orang untuk segera menyiapkannya dan mengirimkan langsung Anda. Beberapa jam berselang, sebuah Humvee tua buatan Amerika melaju menerbangkan di bak ke udara, meninggalkan jejak panjang menuju pangkalan Hamid. Begitu kendaraan itu tiba di gerbang, 2 tentara turun dari bangku belakang. Masing-masing menenteng tas kanvas hijau bergaya militer, penuh berisi uang tunai. Hamid tidak menampakkan diri, ia hanya memerintahkan beberapa anak buah untuk mengambil alih tas-tas tersebut dari celah gunung. Begitu uang diterima, pasukannya memeriksa setiap tas dengan cermat, memastikan tidak ada bom tersembunyi atau alat penyadap. Setelah yakin aman, barulah uang itu dibawa masuk ke pangkalan. Di dalam, Hamid, mengikuti saran dari Charlie, menggelar upacara penghargaan khusus. Kali ini, ia hendak memberikan rasa hormat kepada prajurit elit yang menunjukkan dedikasi luar biasa dalam operasi merebut ladang minyak, termasuk 3 di antaranya yang terluka dalam pertempuran. Selama ini, struktur pasukan internal Hamid sangat lemah. Manajemen kacau, jalur promosi tidak jelas, dan keputusan strategi sering kali diambil hanya berdasarkan kehendak pribadi Hamid. Namun kini, sesuai dengan saran Charlie, ia mulai membangun sistem meritokrasi dalam tubuh militer. Mulai saat itu, mereka yang berjasa akan diberi medali, yang menerima medali akan mendapatkan promosi, dan yang menduduki jabatan resmi akan memperoleh kekayaan. Menurut Charlie, militer yang dijalankan semata-mata demi uang hanya akan menghasilkan tentara bayaran, orang-orang yang mendapatkan keuntungan pribadi tanpa sedikit pun rasa pengorbanan. Untuk menanamkan dedikasi, rasa hormat harus menjadi landasan. Oleh karena itu, Hamid mulai meniru struktur militer dari negara-negara besar dan membentuk sistem yang diberikan berdasarkan prestasi nyata. Setiap promosi harus didasarkan pada jejak-jejak militer yang jelas dan dapat berfungsi. Langkah ini bukan hanya memperkuat kepercayaan para perwira, tetapi juga membangkitkan semangat mereka untuk mengabdi dengan tulus. Prajurit dan perwira yang menerima penghargaan hanya diberi uang tunai, melainkan juga medali kemenangan dari Hamid, didesain menyerupai penghargaan militer Iran dan dianggap sebagai simbol tertinggi dalam pasukannya. Sementara itu, 3 prajurit yang terluka diberikan medali keberanian, tingkat penghargaan yang lebih rendah, namun masing-masing menerima bonus sebesar 50.000 dolar, kenaikan pangkat, dan peningkatan gaji bulanan. Kebijakan ini memberi isyarat dengan jelas bahwa keberanian sekecil apapun tidak akan luput dari perhatian. Bahkan jika peran mereka dalam pertempuran tidak dominan, asal menunjukkan keberanian, mereka tetap layak dihargai. Dan penghargaan itu bukan sekadar kata-kata. Ada bentuk nyata yang mereka bawa pulang. Hasilnya, para prajurit menjadi lebih termotivasi. Mereka bahkan berharap bisa berada di garis depan dalam pertempuran mendatang. Bahkan jika harus terluka,
Mereka tahu bahwa keberanian mereka tidak akan diabaikan. Pasukan moral pun meningkat tajam. Segera setelah itu, Hamid menunjuk salah satu petugas yang berjasa dan mengumumkan pembentukan unit baru bernama Garda Ladang Minyak. Unit ini terdiri atas 300 prajurit, terbagi dalam 5 peleton bala bantuan, masing-masing berjumlah 50 orang, dan satu peleton pengangkut dengan jumlah yang sama. Kelima peleton tersebut bertugas menjaga keamanan seluruh ladang minyak, termasuk yang baru saja dikuasai. Sementara peleton pengangkut bertugas mengawali pengiriman minyak secara bersenjata, dengan kapasitas produksi harian mencapai 5.000 barel, atau sekitar 700 ton minyak mentah. Dibutuhkan puluhan kendaraan tangki ukuran sedang untuk mengangkutnya secara kontinu. Suatu peleton pengangkut khusus dibentuk untuk kelancaran distribusi minyak ke pangkalan utama di Istana Wanlong. Namun masalah baru muncul. Kilang minyak milik Istana Wanlong belum bisa dibangun dalam waktu dekat. Membangun fasilitas dengan kapasitas produksi 1 juta ton per tahun butuh waktu 2 tahun dan investasi ratusan juta dolar. Sementara kilang belum tersedia, ladang terus memproduksi. Tantangannya, bagaimana menjual minyak mentah tersebut? Hamid hanyalah panglima perang skala kecil tanpa akses ke jaringan perdagangan global. Satu-satunya pilihan yang memungkinkan adalah menjualnya ke kilang lokal berskala kecil dengan harga rendah, atau menyelundupkannya ke pedagang-pedagang Turki. Sayangnya, kilang lokal hanya mampu membeli dalam volume kecil dan dengan harga murah, membuat margin keuntungan mengecil. Menyelundupkan ke Turki sedikit lebih menguntungkan, tetapi biayanya tinggi dan risikonya tidak main-main. Di Suriah, perbatasan begitu longgar akibat konflik. Namun, Turki sebagai negara berdaulat memiliki sistem bea cukai yang ketat dan tidak akan mudah menerima minyak mentah ilegal. Untungnya, Charlie memberikan solusi ketiga, memanfaatkan isu shipping untuk mengangkut minyak langsung ke kantor pusat Istana Wanlong. Kantor pusat tersebut terletak di pesisir, dilengkapi dermaga sederhana yang sedang dalam proses pengembangan. Dari sana, minyak dapat dipindahkan ke kapal tanker milik isu shipping untuk dibawa ke Tiongkok. Saat kilang resmi beroperasi, pengiriman bisa dilakukan langsung dari jalur pelayaran terdekat menggunakan armada isu shipping. Namun demikian, jumlah produksi saat ini masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan armada tahunan. Maka seluruh produksi akan dikelola dan dijual oleh perusahaan itu sendiri. Strategi yang perlahan mengubah Hamid dari panglima lokal menjadi pemain dalam rantai pasok energi global. Ketika kondisi di Suriah mulai mereda, konser tawana tetap digelar sesuai rencana di Paris. Pesona sang diva yang tiada tandingnya menyulut euforia di seantero Eropa, hingga atmosfer perayaannya menyerupai tahun baru Imlek. Hanya dalam sekejap, Festival Lentera pun menyapa. Menurut Charlie, inilah perayaan tradisional yang paling semarak, sekaligus paling memesona secara visual. Sungai Qinhuai bersinar terang, dekorasi lentera warna-warni yang menggantung anggun. Bahkan parade perahu klasik diadakan untuk menambah kemeriahan. Meski udara masih lembab dan dingin, antusiasme warga Aurus Hill tak surut sedikit pun. Mereka tetap keluar rumah, menikmati malam yang berhiaskan cahaya lentera. Malam ini, Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan menggelar lomba kaligrafi, lukisan, dan tebak-tebakan lentera di sebuah toko buku di tepi Sungai Qinhuai. Sebagai anggota asosiasi, Jacob tentu saja tidak ingin melewatkannya. Elaine yang selalu ingin ikut dalam setiap keriaan, langsung mengatur rencana perjalanan dan juga mengajak Charlie serta Claire. Sungai Qinhuai bersinar gemerlap. Pancaran cahaya dari lentera memantul di permukaan udara. Anak-anak berlarian dengan lentera kecil di tangan mereka. Masing-masing berwarna cerah dan bentuknya unik, menyemarakkan malam dengan tawa riang. Di sepanjang tepian, pepohonan disinai lampu sorot lembut, menciptakan lanskap malam yang begitu elok. Meskipun orang-orang tumpah ruah di jalanan, tak satu pun dari mereka merasa berisiko. Hiruk-pikuk ini justru menciptakan atmosfer yang menghangatkan hati. Apapun beban hidup, kesulitan, atau tekanan yang mereka tanggung di siang hari, malam ini seolah menjadi penawar. Dalam balutan semarak, mereka dapat melepaskan kepenatan, menggantinya dengan tawa dan senyum bahagia. Charlie dan Claire berjalan bergandengan tangan di sepanjang jalan setapak yang membentang di sisi Sungai Qinhuai. Panorama malam yang ceria perlahan-lahan meluruhkan gundah yang selama ini menghuni hati Claire. Ia memandang Charlie dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah kamu masih ingat bagaimana kamu merayakan festival lentera saat kecil? Ia menambahkan, maksudku, saat orang tuamu masih ada. Charlie mengangguk pelan, lalu tersenyum. Waktu itu, setiap festival lentera, kami sekeluarga pasti keluar menikmati kerlap-kerlip lentera dan mengelilingi taman kota. Aku membawa lentera merah kecil, tapi bukan lentera elektrik, melainkan yang memakai lilin.
Dulu, kembang api belum dilarang. Setiap tanggal 15 di bulan pertama penanggalan lunar, kami pergi ke danau menyalakan kembang api. Beberapa unit kerja bahkan menyediakan anggaran khusus untuk pertunjukan kembang api berskala besar. Terkadang, antar unit kerja saling bersaing. Siapa yang pertunjukannya lebih besar, lebih lama, atau lebih meriah. Kami, anak-anak, selalu terpukau. Bahkan sampai tak tahu harus melihat ke arah mana. Claire tersenyum mengenang dan berkata, aku juga punya kenangan yang hampir serupa. Dulu, malam tanggal 15 selalu menghiasi kembang api di mana-mana. Kakekku biasanya membeli banyak kembang api untuk kami. Tapi aku tidak pernah berani menyalakannya sendiri. Biasanya Harold yang melakukannya. Dan kami hanya menonton dari samping. Tiba-tiba, Claire teringat sesuatu. Oh ya, aku bertemu Wendy kemarin. Wendy, tanya Charlie dengan nada ingin tahu. Maksudmu Wendy Wilson? Claire mengangguk. Kemarin aku menghadiri rapat di M Grand Group. Melaporkan perkembangan proyek. Mereka mengadakan makan malam festival Lentera sehari sebelumnya. Dan wakil CEO Doris mengundangku. Acara itu cukup meriah. Banyak staf sibuk melayani tamu. Wendy datang membawa minuman untuk bersulang dengan wakil CEO yang. Saat itulah kami bertemu. Charlie berpura-pura terkejut. Wendy bekerja di M Grand Group. Bukan. Jawab Claire. Kamu mungkin pernah mendengarnya. Katanya dia sudah memulai bisnisnya sendiri. Ibu pernah menyebutkannya. Wendy kini memiliki perusahaan etiket. Khusus menyediakan layanan profesional untuk acara-acara resmi. Perusahaannya berkembang pesat. Sejumlah perusahaan besar di Aurus Hill menjalin kerjasama dengannya. Bahkan M Grand Group menjadi klien terbesarnya. Charlie tahu semua itu. Ia diam-diam membantu Wendy keluar dari jebakan penipuan oleh rekan bisnis sebelumnya, hingga membantu mendirikan usaha baru. Terlebih lagi, ia telah mengatur agar perusahaan Wendy mendapatkan dukungan dalam diam. Namun, di hadapan Claire, ia harus berpura-pura tak tahu apa-apa. Maka ia berkata kepadanya, aku tak menyangka dia bisa bangkit dan meniti jalan baru. Claire mengangguk pelan, lalu tersenyum kecil. Kurasa dia punya penolong, sama sepertiku. Kalau bukan karena bantuan orang tertentu, mana mungkin kami bisa bekerja sama dengan M Grand Group dan bahkan berbincang langsung dengan wakil CEO Doris. Charlie hanya tersenyum kaku dan menjawab, mungkin kalian berdua memang beruntung. Claire tak menjawab, hanya mengangguk dengan senyuman simpul. Pada saat yang sama, Sungai Qinhuai dipenuhi perahu-perahu bergaya klasik, termasuk perahu pesiar kecil yang hilir mudik membawa wisatawan. Salah satu perahu bergerak perlahan melewati Charlie dan Claire. Di haluan dan buritan, dua awak kapal dengan tongkat bambu mengatur arah dan kecepatan. Bagian dalam perahu itu tertutup tirai di sisi jendela dan pintu masuk, membuat orang dari luar tak bisa melihat isi kabin. Namun dari dalam, pemandangan luar masih bisa dinikmati. Perahu semacam ini bukanlah hal asing. Banyak pasangan menggunakan momen ini untuk menikmati suasana romantis, lalu membuka tirai demi privasi. Charlie tidak terlalu memperhatikan, namun di dalam kabin perahu itu, seorang perempuan anggun duduk sambil memegang cangkir teh, menatap Charlie dari kejauhan, diam, namun penuh makna. Di hadapannya, duduk dua sosok lansia, seorang pria dan seorang wanita. Mereka adalah Sister Sulins yang setia menemani, dan Stephen yang baru saja kembali dari kuil Kixia. Keduanya menatap Charlie dari balik jendela, terkejut sekaligus gugup melihat keberadaan pria muda itu begitu dekat. Di titik terdekat, Charlie dan Claire sedang melewati jalan berbatu. Perahu itu meluncur pelan, mengalir ringan dengan tepi sungai. Jaraknya tak lebih dari setengah meter dari ujung kaki Charlie. Setelah perahu itu berlayar sekitar 200 meter, perempuan tadi, Ashley Acker, ibu kandung Charlie, meletakkan cangkir tehnya dengan pelan dan berkata lirih. Barusan, aku bahkan berharap aku dan Charlie masih memiliki semacam ikatan batin. Sister Sulins segera memperingatkan. Nyonya, hati-hati dengan kata-katamu. Tuan muda memiliki kemampuan luar biasa. Bisa jadi dia mendengar percakapan ini. Ashley tersenyum pahit. Tenang saja, meskipun seseorang memiliki indera tajam, bukan berarti ia bisa menyatukan semua yang ada di sekitarnya. Di tempat seramai ini, dengan begitu banyak suara, bahkan jika Charlie bisa mendengar, dia takkan bisa menangkap semuanya. Kecuali ia mengirimkan kapal ini dan sengaja memperhatikannya. Jadi, tak usah terlalu cemas. Stephen kemudian bertanya, Nyonya, mengapa Anda kembali ke Aurus Hill kali ini? Jika butuh bantuan saya, bukankah lebih baik kita bertemu di Gunung Putuo? Ashley pelan tersenyum. Selama bertahun-tahun, aku selalu ingin lebih sering ke sini. Di kota inilah Charlie tumbuh besar. Namun setiap kali aku datang,
Aku pergi dengan diam-diam, tanpa keberanian untuk menemuinya. Kali ini, aku ingin melihat tempat ini lebih banyak lagi. Tapi tak kusangka, aku justru bertemu Charlie di sini. Ia menarik napas dalam, lalu melanjutkan. Stephen, alasanku memanggilmu ke sini bukan sekadar nostalgia. Ada hal penting yang ingin kubicarakan. Stephen menundukkan kepala dengan hormat. Silakan, Nyonya. Ashley berkata dengan tenang. Saya perhatikan Nona Wilson mulai bersiap meninggalkan Aurus Hill. Dia menyelesaikan banyak proyek. Dan untuk yang tak sempat diselesaikan, ia telah menyelesaikan penyelesaiannya. Aku yakin, setelah ulang tahun Charlie pada tanggal 2 Februari dia dan orang tuanya akan segera pergi. Stephen mengangguk. Saya juga melihat tanda-tanda itu. Ashley memperingatkan. Charlie sangat waspada. Dan dia memiliki banyak jaringan. Jika Nona Wilson tiba-tiba menghilang, dia akan mengejarnya dan mengejarnya. Jika reaksinya cepat, kita bisa saja gagal melindungi semuanya. Stephen bertanya. Jadi, apa yang Anda rencanakan, Nyonya? Ashley mantap menjawab. Pada hari keberangkatan Nona Wilson, Charlie tidak boleh berada di Tiongkok. Kita harus membuatnya pergi jauh. Kalau dia baru menyadari kedatangan mereka suatu hari nanti, lalu butuh 10 jam untuk kembali, maka Nona Wilson sudah berada jauh dari jangkauannya. Stephen menyetujui, lalu menambahkan. Namun, sulit membuat Charlie mengikuti rencana kita. Kalau kita memancingnya dan dia sadar, dia pasti akan memburu pemicunya. Ashley tersenyum. Benar, kita tidak bisa memaksa Charlie. Tapi kita bisa mengatur situasi. Stephen segera bertanya, apakah Anda punya rencana? Ashley menatap ke dalam. Charlie pasti tahu bahwa saat kamu menghilang, kamu tidak bekerja untuk keluarga Wade, melainkan untuk seseorang. Tapi dia belum tahu bahwa aku adalah dalangnya. Dengan begitu, kamu masih melihat sosok misterius di matanya. Jika kamu muncul tiba-tiba di suatu negara, dan dia mendengarkan secara tidak sengaja, dia pasti akan mencarimu. Mata Stephen berbinar. Luar biasa, Nyonya. Jika saya muncul dan dilihat oleh Charlie, dia pasti akan datang. Begitu dia naik pesawat, kita atur keberangkatan Nona Wilson. Saat ia tiba, mereka sudah jauh. Saya bisa mengatur rute domestik, lalu kabur ke luar negeri. Charlie takkan bisa mengejarnya. Ashley tersenyum tipis. Kemana kamu akan pergi? Stephen berpikir sejenak, lalu menjawab. Ke Australia, Nyonya. Australia. Ashley menatap penuh tanya begitu mendengar nama negara itu. Lalu bertanya dengan nada bingung. Mengapa kamu memilih Australia? Stephen pun menjelaskan dengan tenang. Pertama, lokasinya cukup jauh. Bahkan jika Tuan Muda menggunakan pesawat Concorde milik keluarga Wade, perjalanan ke sana tetap akan memakan waktu setidaknya 4 hingga 5 jam. Dan pesawat Concorde itu cukup mencolok. Kecuali dalam keadaan yang benar-benar darurat, dia mungkin tidak akan menggunakannya. Artinya, jika menggunakan penerbangan biasa, setidaknya butuh 11 jam. Kedua, negara itu sangat luas dan penduduknya jarang, sehingga melacak keberadaan seseorang di sana akan sangat sulit. Jadi aku mengalihkan perhatianku dengan petunjuk yang telah aku siapkan. Aku akan lebih mudah menyembunyikan diri. Tuan Muda takkan bisa menemukanku dalam waktu singkat. Ketiga, kondisi negara itu saat ini sedang dilanda berbagai isu, yang membuat perhatian publik teralihkan. Ini justru bisa menjadi kesempatan saya untuk menghilang tanpa jejak. Ashley memandang dan bertanya, kamu sudah menyiapkan rencana khusus? Stephen mengangguk mantap. Saya sudah mempersiapkan semuanya secara menyeluruh. Saya harap Nyonya bersedia memberi saya kesempatan untuk menjalankannya. Ashley mengangguk pelan, lalu memberi arah. Ingat, sebisa mungkin menghindari Charlie. Jangan sampai dia menemukanmu. Dengan hormat Stephen menjawab. Tenang saja, Nyonya. Begitu Tuan Muda tiba di Australia dan menyadari bahwa Nona Wilson dan kedua orang tuanya telah hilang, dia pasti akan meninggalkan pencarian terhadap saya dan segera kembali ke Tiongkok. Selama diketahui saya bisa bertahan selama 3 hari tanpa, maka saya akan aman. Ashley tersenyum tipis, memancing harimau turun gunung, lalu menyerang Wei untuk menyelamatkan Zhao. Kemajuanmu beberapa tahun terakhir sungguh luar biasa. Jalankan rencanamu dengan sebaik mungkin. Stephen segera membungkuk, memberikan rasa hormat. Saya akan menjalankan perintah dengan sepenuh hati. Ashley mengangguk, lalu menyibakkan tirai tipis dan memelihara lanskap malam di sepanjang tepian sungai Qinhuai yang memukau. Tak kuasa menahan gejolak perasaannya. Ia berdesah pelan. Pemandangannya sungguh indah. Tapi tetap terasa ada yang kurang. Stephen dan Sister Sulins yang ikut menemaninya saling bertukar pandang. Lalu menatap sang nyonya. Melihat Ashley memandangi malam dari balik jendela,
Mereka tak tahu pasti apa yang ia maksud dengan ada yang kurang. Namun kemungkinan besar, itu tentang kerinduan yang tak terwujud, rindu pada kebersamaan keluarga. Mereka tahu betul bahwa saat ini Ashley belum bisa bertemu dengan Charlie. Maka meskipun hatinya merindu, yang bisa ia lakukan hanyalah menyimpan rapat-rapat. Oleh karena itu, tak satu pun dari mereka berani mengucapkan kata-kata penghiburan. Mereka khawatir beberapa kata penghiburan justru akan menyulut gejolak emosi yang sudah lama tertahan. Ashley masih menatap langit malam dari balik jendela. Matanya mulai berkaca-kaca. Bening air mata menggenang di pelupuk. Tiba-tiba, ia membalas dan berseru kepada Saudari Sullins dengan senyum ceria seperti anak kecil. Saudari Sullins, cepat suruh Willy mengambil kembang api dan menyalakannya di seberang tempat Charlie berada. Sister Sullins tampak terkejut dan berkata cemas. Nyonya, bukankah kembang api dilarang di kota Aurus Hill? Kalau Willy menyalakannya, bisa jadi masalah. Ashley memainkan tangannya dengan santai dan terkekeh pelan. Tak apa, katakan pada Willy untuk menyalakan kembang api seolah-olah dia anak kecil yang iseng. Lalu segera lari setelahnya. Kalau sampai tertangkap, cukup akui kesalahan dan bayar dendanya. Paling parah, mungkin dia akan dikurung beberapa hari. Tapi tidak akan ada yang tahu kompensasinya. Ia lalu berkumpul lirih. Charlie pasti akan menyukai. Mendengar itu, Saudari Sullins akhirnya memahami maksud sang nyonya. Ternyata, kembang api itu bukan untuk dinikmati Ashley, melainkan untuk kecil. Ashley tersenyum dan berbisik. Meskipun Charlie tak bisa melihat ibunya malam ini, tapi dia pasti akan melihat kembang api yang dinyalakan oleh ibunya, khusus untuknya, di tengah puncak bukit pikuk malam seperti ini. Pada saat itu, ia pasti akan berhenti, menengadah, lalu memandangi langit. Ia akan terkejut, tersenyum, dan merasa bahagia. Dan itu sudah cukup, karena itu adalah hadiah kecil dari ibunya. Perahu yang ditumpangi Ashley kini telah berlayar jauh dari keramaian pusat sungai Qinhuai, meninggalkan hiruk pikuk tanpa disadari oleh Charlie. Pemuda itu masih berjalan santai bersama Claire di sepanjang sungai. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah acara yang diadakan oleh Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, sebuah pesta teka-teki lentera. Anak-anak tampak berkumpul di sekitar kios, berebut untuk menebak teka-teki yang digantungkan oleh panitia. Hadiahnya beragam, boneka lucu, mainan mungil, hingga souvenir menarik. Siapapun yang berhasil menebak dengan benar akan mendapat hadiah. Jacob tampak sangat bersemangat. Jarang-jarang ia menunjukkan antusiasme seperti ini. Dan malam itu, ia berhasil membuat banyak anak tertawa bahagia. Di sisi lain, Elaine memilih untuk menjauh dari keramaian. Ia duduk di kursi tidak jauh dari sana, tampak santai sambil menikmati biji bunga matahari. Charlie menoleh ke arah Claire dan bertanya, "Apa kita perlu mendekati ayah?" Claire menggeleng sambil tersenyum. "Tak usah. Mereka sedang bersenang-senang. Lagi pula, akan terasa kalau kita ikut dan kalah menebak." Charlie tertawa ringan. "Baiklah, kalau begitu, bagaimana kalau kita jalan-jalan?" "Setuju," Claire menjawab dengan riang. Katanya nanti akan ada perahu bunga. "Ayo kita susuri sungai. Malam seperti ini sayang kalau dilewatkan." Charlie menanggapi dengan santai. "Kalau kamu suka jalan-jalan seperti ini, kita bisa datang setiap malam." Claire hanya tersenyum tipis, tanpa memberi balasan. Namun Charlie bisa melihat kesedihan samar yang menggelayuti ekspresi wajahnya. Baru saja ia ingin bertanya. Seberkas cahaya terang melesat dari seberang sungai Qinhuai. Seketika, langit malam dipenuhi cahaya keemasan yang meledak megah di angkasa. Sorak-sorai langsung membahana. Puluhan ribu pasang mata menengadah serentak, terpukau oleh pertunjukan kembang api yang begitu tiba-tiba. Kilatan cahaya yang semarak menyapu kegelapan malam. Antara ledakan cahaya besar itu, rentetan kembang api kecil menyusul mekarnya bagai bintang yang menari. Tatapan Claire yang sebelumnya dipenuhi kesedihan berubah berbinar. Ia melompat kecil seperti anak-anak, menunjuk ke langit sambil berseru, "Sayang, lihat. Kembang apinya indah sekali." Detik berikutnya, kembang api lain meluncur ke angkasa, mekar dengan cahaya berwarna-warni. Cahaya itu terpantul di permukaan sungai Qinhuai yang berkilau, menyatu dengan lentera dan dekorasi sepanjang tepi sungai, menciptakan panorama yang menakjubkan. Charlie ikut terpukau. Baru saja ia menyesal tak bisa menyaksikan kembang api malam itu. Namun ternyata takdir menyiapkan kejutan. Pikirannya melayang pada kenangan masa kecil, saat ia menyalakan kembang api bersama ayah dan ibunya di tepi laut Beihai dan Houhai, East Cliff. Meskipun hidupnya selama ini penuh derita, penuh luka dan hinaan, Charlie tidak pernah berubah menjadi sosok yang getir atau sinis. Ia tetap menjaga ketulusan hati.
Hal itu bukan hanya karena didikan kedua orang tuanya, tapi juga karena masa kecilnya yang penuh kehangatan. Konon, masa kecil yang pahit membutuhkan seumur hidup untuk dikuburkan. Namun masa kecil yang bahagia bisa menyembuhkan sepanjang hayat. Charlie adalah bukti dari yang terakhir. Dalam setiap titik gelap kehidupannya, ia selalu menemukan seberkas cahaya dari kenangan masa kecilnya yang sederhana namun hangat. Pada malam itu, saat langit dipenuhi warna-warni cahaya, Charlie berdiri di tengah kepadatan. Wajahnya disinai oleh semburat kembang api, bersama puluhan ribu wajah bahagia lainnya yang larut dalam keindahan malam. Di tengah dentuman keras yang mengguncang udara, suara sirene meraung panjang, memecah malam. Beberapa mobil polisi melaju kencang menuju lokasi pertunjukan kembang api, menambah ketegangan yang sudah terasa. Wajah-wajah dipenuhi kecemasan, terutama terhadap sosok misterius di balik pertunjukan kembang api yang luar biasa itu. Pihak kepolisian segera mengamankan sejumlah teknisi kembang api. Namun, kembang api yang mereka tangani bukanlah sembarang jenis, melainkan jenis besar yang, setelah dipantik, akan terus meletus selama beberapa menit. Alhasil, bahkan saat sudah dimasukkan ke dalam mobil polisi, kembang api tersebut tetap berjuang keluar dari kemasannya, lalu melesat tinggi ke langit, menghiasi lanskap malam dengan percikan cahaya yang memukau. Petugas kepolisian sempat mengeluarkan alat pemadam, menjanjikan sisa ledakan. Tetapi melihat para tersangka yang sudah ditangkap dan ekspresi cemas serta bingung dari anak-anak yang berdiri di sekitar, mereka pun memilih menahan diri. Beberapa menit berselang, getaran perlahan mereda. Percikan cahaya terakhir memudar. Lalu langit kembali gelap. Namun, tak seorang pun merasa kecewa. Mereka baru saja menyaksikan pertunjukan kembang api malam terindah itu. Sebuah suguhan yang meninggalkan rasa puas mendalam di hati setiap penonton. Setelah semuanya usai, Charlie masih memandangi langit, seolah-olah mengalihkan pandangan. Ia menghela napas pelan. Kalau aku tahu beberapa kotak kembang api bisa membuat begitu banyak orang bahagia, aku juga pasti akan membenarkannya. Claire menoleh, menegurnya dengan lembut. Jangan melakukan hal yang melanggar hukum. Charlie tersenyum kecil, sekalipun itu kesalahan. Pada akhirnya yang kulakukan membuat banyak orang bahagia. Claire menggeleng. Kalau begitu, jangan pernah melakukannya lagi. Ia menggenggam lengan Charlie dengan kedua tangannya, menatap ke dalam dan penuh keteguhan. Charlie, kamu harus berjanji padaku. Jangan pernah mengambil risiko, mengecilkan apapun. Jika sesuatu itu berbahaya, hindarilah. Suaranya nyaris bergetar, dan matanya berkaca-kaca. Claire berusaha sekuat tenaga menahan udara mata yang menggenang. Ia tahu, cepat atau lambat, ia akan meninggalkan Charlie. Namun, yang paling ia khawatirkan adalah keselamatan pria itu setelah ia pergi, terutama ketika jalan balas dendam Charlie belum usai. Sejujurnya, Claire ingin memohon padanya, berhentilah membalas dendam. Carilah tempat yang aman, jalani hidup sederhana, dan tenang. Namun, saat niat itu sampai di bibir, ia menahannya. Nalarnya menyadari bahwa banyak hal telah melampaui kendali Charlie. Bahkan jika pria itu rela menguburkan dendam atas kematian orang tuanya, para musuh yang memburunya belum tentu akan melakukan hal yang sama. Mereka mungkin akan terus mengejar nyawanya. Charlie sendiri tak menyadari bahwa kalimat Claire mengandung kepedihan. Ia hanya menanggapinya dengan lembut, seolah-olah membujuk anak kecil. Tenang saja, sayang. Aku takkan gegabah. Namun, di balik kata-katanya, pikirannya teringat pada satu nama, Victoria. Sosok perempuan yang belum pernah ia temui. Tetapi kebenciannya telah lama dihilangkan dalam hati. Victoria telah membunuh kedua orang tuanya bertahun-tahun yang lalu, dan bahkan kini mencoba melenyapkan seluruh keturunan kakek neneknya. Di antara mereka, kelak akan terjadi pertempuran yang tak bisa dihindari, pertarungan hidup dan mati yang hanya menyisakan satu nama di akhir cerita. Bahaya itu akan terus membayangi, dan Charlie tahu, tak ada jalan keluar tanpa risiko. Claire pun menyadari betapa rumitnya keadaan Charlie saat ini. Justru karena pria itu selama ini menyembunyikan begitu banyak hal darinya, Claire merasa lebih tenang. Ia tak lagi menyimpan penyesalan terhadap itu. Hanya berharap satu hal, Charlie bisa hidup aman dan sehat. Sebagai perempuan yang tak pernah mendapat jawaban balas dendamnya, Claire hanya bisa berseru dalam hati, menyalakan kandil lirih di langit. Tuhan, lindungilah Charlie. Jangan biarkan dia bertemu musuhnya. Tapi jika takdir mengharuskannya bertemu, mohon beri dia kekuatan untuk mengalahkan musuhnya, membalas dendam orang tuanya, dan akhirnya melepaskan dirinya dari belenggu ini, agar bisa hidup tenang seperti manusia biasa. Festival Lentera, yang jatuh pada hari ke-15 bulan pertama dalam kalender lunar,
akhirnya berakhir. Festival ini menjadi penutup hangat dari seluruh rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek. Sejak hari ke-16, semua perayaan secara resmi berakhir. Kehidupan pun kembali ke ritme semula. Kuda dan sapi pekerja telah terlebih dahulu kembali ke ladang sejak tanggal 7 bulan pertama. Tetapi anak-anak, dari jenjang sekolah dasar hingga universitas, baru memulai kembali kegiatan belajar setelah festival Lentera usai. Secara keseluruhan, masyarakat pun mulai meninggalkan euforia liburan dan kembali pada rutinitas serta rutinitas di tahun yang baru. Perusahaan Claire kembali sibuk seperti biasa. Tetapi sebaliknya, Charlie tiba-tiba punya lebih banyak waktu senggang. Ia tidak lagi memusatkan perhatian pada markas besar perkumpulan penghancuran King, dan juga tidak menyuruh Duncan untuk terus menggali informasi lebih lanjut tentangnya. Toh, setelah pergantian besar-besaran di tubuh organisasi itu, peluang untuk menguasai markas besar pun hilang. Setiap markas yang akan ia datangi nantinya kemungkinan hanya berisi pasukan komando yang siap mempertaruhkan nyawa demi keluarga dan kesetiaan. Charlie tak gentar menghadapi pasukan seperti itu. Ia hanya tidak ingin menumpahkan darah tanpa alasan. Apalagi jika tujuannya hanya sekedar untuk memperlemah kekuatan Victoria. Beberapa orang memang menganut falsafah bahwa keberhasilan seorang jenderal harus dibayar dengan ribuan nyawa. Bahwa pencapaian besar tidak memerlukan empati atau kepedulian terhadap korban di sepanjang jalan. Namun, Charlie bukan tipe manusia seperti itu. Ia memilih mundur sejenak dari rencana menyerang markas, dan lebih memilih untuk fokus memulihkan diri serta mencari cara meningkatkan kekuatan. Cincin penyelamat peninggalan Vera serta segel tangan yang bersinar di langit malam Nordik menyimpan rahasia besar yang belum sepenuhnya ia kuasai. Charlie ingin mencari waktu untuk menyelami keduanya lebih dalam, membuka potensi tersembunyi yang mungkin bisa mengubah segalanya. Namun, menarik diri dari dunia luar bukanlah perkara mudah. Kadang-kadang, saat terlalu tenggelam dalam pelatihan atau meditasi, waktu bisa terasa begitu cepat, seminggu atau bahkan 2 minggu bisa berlalu tanpa terasa. Jika ia melakukan retret di rumah, keluarga pasti panik dan mungkin akan dibawa ke rumah sakit. Jika ia menghilang tanpa kabar, orang-orang terdekatnya pasti cemas bukan main. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, rencana mundur tetap ada. Menjelang akhir bulan lunar pertama, Yolden Hart dari Curtis Otomobil menyampaikan kabar baik. Melalui sambungan telepon, Yolden mengabarkan bahwa prototipe 1.0 dari mobil pertama Curtis Otomobil telah selesai dirakit diam-diam di pabrik perakitan Gaoheng, pabrik yang baru saja mereka akuisisi. Ia mengundang Charlie untuk datang langsung ke pabrik dan menjajalnya. Charlie terkejut. Profesor Hart, mobil pertama sudah selesai dirakit secepat ini. Yolden menjawab dengan semangat. Lebih tepatnya, ini prototipe awal. Kami merakitnya sebagai uji coba untuk mengidentifikasi kelemahan dalam desain dan konsep. Apakah ada kesalahan struktural atau kekurangan dalam pemanfaatan ruang? Setelah semua kekurangan ditemukan dan diperbaiki, kami akan melanjutkan ke versi 2.0. Versi pertama ini belum dilengkapi unit daya. Kami hanya membangun kerangka dasar. Setelah desain utama dinyatakan aman dan stabil, kami akan memasang sistem tenaga dan melakukan uji coba dinamis. Yolden menambahkan dengan optimis. Tapi tenang saja, Tuan Muda Wade. Kami akan mempercepat proses produksi tanpa mengorbankan kualitas. Seluruh tim kami fokus penuh pada proyek ini. Kami akan sangat efisien. Charlie tertawa kecil. Memuji. Profesor Hart. Saya menjadi jauh lebih tenang dengan Anda memimpin Curtis Otomobil. Lalu ia bertanya. Ngomong-ngomong, kapan inspeksi prototipe itu dilakukan? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Saya pasti akan datang. Yolden menjawab. Pabrik Gaoheng tidak jauh dari Aurus Hill. Hanya beberapa jam perjalanan darat. Untuk proses inspeksinya sendiri mungkin hanya butuh 5 atau 6 jam. Kami akan langsung menyesuaikan desain secara manual jika ada kekurangan. Versi revisinya kemungkinan bisa selesai dalam beberapa hari. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.